Beralih ke informasi lain, Saudara, krisis air bersih mulai melanda ribuan warga di Maros, Sulawesi Selatan. Untuk sekadar memenuhi kebutuhan air, di musim kemarau warga kerap kali memanfaatkan air tambak sebagai alternatif. Sebagai upaya penanggulangan, pemerintah mulai mendistribusikan air bersih ke sejumlah kecamatan di wilayah terdampak. Satu persatu ember kosong tertata rapi untuk mendapatkan air bersih. Pemerintah Kabupaten Maros mulai mendistribusikan air bersih ke sejumlah kecamatan yang terdampak. Ada 6 kecamatan dengan 20.000 jumlah kepala keluarga atau sekitar 120.000 jiwa yang terdampak krisis air bersih akibat musim kemarau. Warga mulai menyerbu pendistribusian air bersih dari pemerintah sebab tidak adanya sumber air bersih yang bisa digunakan. Air PDAM yang diharapkan oleh warga tidak bisa menyuplai sampai ke wilayah ini akibat minimnya pasokan air bersih di hulu. Belum lagi harga air bersih dari pengusaha sebagai sumber alternatif dinilai menambah beban ekonomi. Untuk satu tangki air bersih, warga harus mengeluarkan biaya sebesar Rp100.000. Untuk sekadar tetap bertahan dalam memenuhi kebutuhan air, warga kerap kali memanfaatkan air tambak berwarna kehijauan dan berbau. Air ini digunakan untuk kebutuhan cuci dan mandi, sementara untuk makan dan minum, mereka harus mengeluarkan biaya tambahan. Ada di sini air bersih, Pak. Jadi rasanya bagaimana ini, Bu? Asin. Asin. Berbau juga, Bu, ya? Ada baunya sedikit, Pak. Kalau tidak ada lain air, cuci dulu baru ditumpuk. Sampai di air sedikit. Air apa ini, Bu, tadi? Air rempang. Air rempang. Jadi air bersih cuma dapatnya dari air hujan? Dari sana, dari sumur. Kalau air hujan, Bu, air hujan jadi pakai untuk Iya, air bersih? hujan cuma habis ke hujan sudah dipakai. Mahal juga ya tiap hari beli air, Bu? Berapa, Bu, harganya, Bu? Kalau satu tangki begitu, 100.000. 100. Oh. Kalau dua 100. Sudah lama, Bu, seperti ini, Bu? Sudah berapa lama, Ibu? Berapa bulan? Mulai kesusahan air? Berapa bulan mati? Lama ya. Sudah ada musim hujan baru ada. Tidak ada air dari pemerintah. Bagus. Bagus, apa harapan Pak? Kalau ada bantuan, Pak. Pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mulai mendistribusikan air bersih ke warga. Dalam sehari, 4 armada diterjunkan ke wilayah terdampak krisis air bersih. Dan saat ini kita menugaskan Satgas Penanggulangan Air Bersih di bawah langsung koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros. Ya, kita hari ini mulai menyalurkan air bersih di beberapa kecamatan dan juga berkoordinasi dengan semua stakeholder untuk satu koordinasi untuk penyaluran air bersih supaya bisa merata dan menjangkau masyarakat kita yang memang membutuhkan air bersih. Distribusi air bersih telah dilakukan. Kedepan pemerintah juga telah mengupayakan peningkatan kapasitas instalasi pengolahan air untuk warga yang terdampak kekeringan. Asis Hamid, Kompas TV, Maros, Sulawesi Selatan. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan kembali hanya di Kompas Siang usai jeda. Gubernur Sulawesi Tengah hadir sekaligus meresmikan pengoperasian SUTT 150 Cafe Koloni Dale Tentena, Koloni Dale Bungku, serta GI 150 Cafe Koloni Dale dan GI 150 Cafe Bungku yang masing-masing berkapasitas 30 MVA. Peresmian ini adalah wujud nyata komitmen PLN dalam menghadirkan listrik yang lebih andal, merata, dan berkelanjutan. Pembangunan ini bukan hanya sekedar proyek kelistrikan, tetapi menjadi tonggak sejarah baru bagi masyarakat Sulawesi Tengah. PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi memberikan bantuan pelatihan dan sertifikasi Satpam Kualifikasi Garda Pratama kepada warga Kabupaten Konawe Utara. Sebanyak 40 peserta dibekali pengetahuan dasar dan keterampilan praktis sebagai satuan pengamanan profesional. Melalui program ini diharapkan peserta dapat menjadi tenaga satuan pengamanan yang kompeten, profesional, dan siap bersaing di dunia kerja.
PLN serahkan bantuan fasilitas sarana TIK berupa sejumlah perangkat komputer, laptop, dan printer kepada SMP Negeri 5 Bolaang, Mongondo Utara. Program ini bertujuan agar sekolah dapat meningkatkan kualitas akademik, siswa mendapat akses teknologi sehingga mendukung pembelajaran modern dan mendukung program pemerintah dalam digitalisasi pendidikan. Program ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mendorong kualitas pendidikan di Indonesia. PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan telah meresmikan bantuan laboratorium TIK di SMK Negeri 1 Konawe. Sebanyak 25 unit komputer baru kini memenuhi ruangan yang dulunya kosong, memberi warna baru pada proses belajar mengajar tanpa harus meminjam fasilitas komputer sekolah lain yang berjarak 15 km dari sekolah. PLN berharap bantuan ini dapat menjadi pintu bagi generasi Konawe agar tidak tertinggal di era teknologi. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut live di Kompas TV.